Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, mengkhabarkan untuk kita bahwa Rasulullah SAW di tengah sahabat berkata, sungguh aku sangat bahagia jika melihat saudara-saudara kita. Kata sahabat Rasulullah SAW yang hadir pada saat itu, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kamu adalah sahabatku. Saudara kita adalah mereka yang belum berwujud saat ini. Artinya adalah mereka yang belum lahir, yang belum ada di zaman Rasulullah SAW. Siapa mereka itu yang belum berwujud di zaman Rasulullah SAW? Mereka adalah umatnya hingga akhir zaman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis ini kita mendapatkan penjelasan bahwa Rasulullah SAW sangat rindu bertemu dengan umatnya yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah SAW rindu dengan umatnya yang beriman kepada beliau. Walaupun umatnya belum pernah melihat wajah Rasulullah SAW, tidak pernah bertatap muka, seiring sejalan, tapi mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Mereka laksanakan perintah Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan umatnya yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, dibanggakan Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, disebut di tengah sahabat. Kita beruntung, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada kitabullah. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tidak pernah melihat wajah Rasulullah SAW, kecuali dalam mimpi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, ada tiga hal yang disebut oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyebut tentang salat, menyebut tentang wanita, dan yang ketiga Rasulullah SAW menyebut tentang umatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Dalam riwayat kita mendapatkan penjelasan, mendapatkan kabar bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, informasikan bahwa beliau dijamin masuk ke dalam surga.
Dan beliau belum puas sebelum mengetahui bagaimana akhir perjalanan dari umatnya di akhirat kelak. Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan dari Rasulullah SAW bukan saja pada saat hidup di dunia, tapi juga ketika nanti di akhirat, di mana tidak ada pengadilan kecuali pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan kecuali balasan Allah Subhanahu wa taala. Umatnya yang beriman sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Umatnya yang melakukan amal soleh sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada umatnya yang dimasukkan ke dalam neraka. Karena ketika dia hidup di dunia, dia tidak menjaga keimanannya, dia tidak melakukan amal soleh, banyak bermaksiat, melakukan kemungkaran. Diingat oleh Rasulullah SAW. Walaupun umatnya masuk ke dalam neraka, Rasul rindu dengan umatnya. Rasul ingin melihat umatnya. Pada saat itu dalam riwayat dikemukakan Rasul sujud yang lama. Ketahuilah, Rasul adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalam surga. Ketika Rasulullah SAW mengetuk pintu surga, siapa engkau? Aku adalah Muhammad. Ketika mendengar kata Muhammad, barulah malaikat penjaga surga membuka pintu surga. Dan masuklah umat beliau yang beriman, yang melakukan amal soleh. Tapi ada umatnya yang masuk ke dalam neraka karena tidak mampu menjaga keimanan, melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Dia tidak manfaatkan kehidupan dunia untuk beribadah kepada Allah secara totalitas. Rasul ingat kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, angkat kepalamu ya Muhammad. Apa yang kau inginkan lagi? Aku ingin umatku masuk ke dalam surga. Mereka yang di dunia pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Walaupun dia tidak banyak melakukan amal soleh, mungkin amal solehnya sebesar zarah, sebesar biji sawi. Tapi ketika di dunia dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada rukun iman yang lainnya. Dia pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Cari umatmu di dalam neraka. Kalau bukan kerinduan, kalau bukan kasih sayang, kalau bukan cinta, tidak akan mungkin Rasulullah SAW memperhatikan umatnya yang sudah dibakar, dipanggang di dalam api neraka. Rasul akan masuk ke dalam surga. Tapi karena Rasul cinta kepada umatnya, sayang kepada umatnya, rindu kepada umatnya, maka Rasulullah SAW cari umatnya yang masuk ke dalam neraka. Setelah bertemu dengan umatnya, maka umatnya dibawa oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Saya perlu menyampaikan hal ini, bagaimana sayangnya Rasulullah SAW, bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Lantas bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Apakah kita memiliki rasa rindu dengan Rasulullah SAW? Apakah kita memiliki rasa sayang dengan Rasulullah SAW? Kalau benar kita rindu kepada Rasulullah SAW, kalau benar kita sayang kepada Rasulullah SAW, jaga nama baik Rasulullah SAW. Muliakan Rasulullah SAW. Jangan melecehkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukan sembarang orang, saudaraku. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdillah, manusia pilihan yang memang Allah takdirkan, manusia yang paling mulia dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya seluruh manusia membenci Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW, ketahuilah Rasul masih tetap mulia. Kenapa? Karena yang memuliakan adalah zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung. Akhlak itu adalah buah dari keimanan. Manusia yang paling sempurna imannya adalah Rasulullah SAW. Kalau kita imannya sebagaimana Rasul katakan, al-iman yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun.
Kalau di masjid iman kita meningkat, lagi baca Quran iman kita meningkat, di bulan suci Ramadan iman kita meningkat. Tapi di luar itu semua iman kita mengalami penurunan, mengalami degradasi. Maka tidak sedikit yang melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Bahkan sampai hati dia hina Rasulullah SAW. Dia hujat Rasulullah SAW. Padahal mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat keempat. Surat yang ke-68, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Jadi kalau kita ingin mulia dalam kehidupan rumah tangga kita, di perkantoran, di masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, jawabannya satu, contoh keteladanan Rasulullah SAW. Rasul bisa dicontoh dalam sisi. Ambil yang simpel, yang gampangnya, bagaimana cara makan dan minum dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara tidur dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita mencontoh Rasulullah SAW, niat karena Allah dinilai mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita rindu dengan Rasul, karena Rasul rindu dengan kita, maka jawaban yang pertama, mari kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang diberikan Rasul terima, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberi Rasul terima. Walaupun mungkin belum masuk di akal sehat kita, di logika kita, di pemikiran kita. Tapi ketahuilah sunnah Rasulullah SAW akan ada manfaatnya, fadilahnya, barokahnya kalau dilakukan, dilaksanakan oleh umatnya. Bahkan ilmu pengetahuan sekarang ini bisa mengungkap bagaimana keutamaan dari sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, setelah kita taat, melaksanakan perintah Rasulullah SAW, hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Tanamkan niat mengikuti Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat dikatakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku dalam surga. Apa yang bisa kita kerjakan dari sunnah Rasul, kerjakan sekemampuan kita. Kita bisa sunnahnya dalam makan dengan tangan kanan baca basmalah, lakukan hal itu. Setelah selesai kita membaca doa, lakukan hal itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak-banyaklah kita menyebut nama Rasulullah SAW dalam berselawat kepadanya. Bayangkan oleh kita, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Rabb pemilik pengatur penguasa alam semesta, berselawat kepada Rasulullah SAW. Setiap khutib menyampaikan khutbah senantiasa mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat semuanya berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah serukan kepada orang-orang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama nabimu, agungkan nama nabimu dengan kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat keagungan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba kita kenang ketika kita berada di Madinah Al-Munawwarah, ketika kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat Allah untuk kamu. Tanpa terasa menetes air mata kita. Berlinang air mata kita. Membasahi pipi kita. Terbayang wajah Rasulullah SAW. Walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah SAW. Tidak rugi orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW.
Allah, para malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya, sebagai wujud rindu kita kepada Rasulullah SAW, berselawatlah kepada Rasulullah SAW. Ada satu kisah, seorang wanita di Suriah. Saya mendapatkan cerita ini, dan cerita ini sudah ma'ruf. Seorang wanita, dia menangis, mendatangi seorang syekh. Syekh itu bertanya, kenapa engkau menangis? Apa orang tua kamu meninggal dunia, keluarga kamu meninggal dunia, saudara kamu meninggal dunia? Tidak. Saya menangis karena beberapa malam ini saya tidak bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Artinya wanita ini setiap malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka syekh ini orang yang bijak, yang arif. Dia tanya, apa yang kamu lakukan? Saya membaca selawat untuk Rasulullah SAW lebih kurang 15.000 kali sehari semalam. Kita bisa membaca itu sambil di jalan, sambil duduk, sambil bekerja, sambil di kereta, di kendaraan. Baca selawat untuk Rasulullah SAW. Mulai hari ini kita komitmen minimal 100 kali kita berselawat untuk Rasulullah SAW. Karena Rasul rindu dengan kita. Mudah-mudahan kita dapat melihat wajah Rasulullah SAW dalam tidur kita, dalam mimpi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, akhir kehidupan dalam kebaikan, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kita nggak tahu akhir kehidupan kita. Berapa banyak orang yang kata Rasulullah SAW di pagi hari melakukan kebaikan, dia beriman, di sore hari dia kafir. Artinya Pak, di pagi hari dia beriman kepada Allah, tapi akhir kehidupannya su'ul khatimah, nggak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita rindu dengan Rasulullah SAW. Kita baca salawat untuk Rasulullah SAW yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Yang afdalnya adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika kita baca tasyahud. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Tidak rugi kita cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak rugi kita rindu kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia, kita dapat melihat wajah Rasulullah SAW. Kita dapat mencium tangan Rasulullah SAW. Kita dapat memeluk Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Uqasyah dalam suatu acara Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Kalau kalian pernah aku sakiti, pernah aku zolimi, maka saat inilah balasan untuk dilaksanakan. Berapa kali Rasulullah SAW menyampaikan hal itu? Sampai maju seorang sahabat yang dalam riwayat dikatakan Uqasyah, saya ya Rasulullah, apa yang kamu tuntut, apa yang kamu inginkan? Ya Rasulullah, pada saat itu, sengaja atau tidak, tongkat kamu mengenai badan saya. Maka aku ingin tongkat itu juga dihadirkan. Maka Rasulullah SAW suruh sahabat ambil tongkat di rumah. Maka dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Ini tongkatnya betul. Ya Rasulullah, pada saat itu saya nggak pakai baju. Tongkat itu kena ke kulit saya. Maka Rasulullah SAW buka bajunya. Terlihat oleh para sahabat bagaimana bersihnya tubuh Rasulullah SAW, putihnya tubuh Rasulullah SAW, wanginya tubuh Rasulullah SAW. Sahabat yang lain gemas, kenapa nggak dimaafkan aja kekhilafan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mungkin Rasul tidak sengaja. Sahabat udah gemas, saudara. Kata Rasulullah, tenang, biarlah dia melaksanakan hak dia. Lihat bagaimana Rasulullah SAW peduli kepada umatnya. Urusan dunia selesaikan di dunia, jangan sampai ke akhirat. Maka maju sahabat tersebut. Setelah dia maju, dia peluk tubuh Rasulullah SAW. Dia cium sepuas-puasnya. Dia katakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya akan memukul tubuh yang mulia ini? Bagaimana saya akan memukul nabiku, rasulku? Kira-kira bacanya semacam itulah supaya kita paham. Apa kata Rasulullah SAW?
Kalau kalian ingin melihat ahli surga ini orang yang rindu cinta kepada Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita, keturunan kita, kaum muslimin semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.